Panji, kuar-kuar anti dinasti. Namun demikian, Panji sekarang malu banget dikuliti oleh komika perempuan ini. Ternyata Panji adalah pelaku dinasti di dalam komika itu sendiri. Aduh, Bukan hanya di Panji, politik, Panji. bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gua komika kabupaten, Bang. Gua setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi. Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuman karena dia istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. That is stupid shit. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Ya, telak banget sekali di mana Panji Pragiwaksono yang kuar-kuar anti dinasti dan selalu menjelek-jelekan keluarga Joko Widodo. Namun demikian sekarang benar-benar dikuliti habis, mau tiar Panji. Makanya jadi orang jangan sok suci, sok bener sendiri. Panji, ternyata kamu juga punya lobang-lobang kemunafikan. Ternyata kamu adalah ternyata praktek-praktek dari dinasti sendiri. Ternyata istrinya dijadikan juara di dalam komika itu katanya begitu ya. Harusnya Panji malu sendiri kalau seperti ini. Aduh, parah Panji. Sebelumnya Panji menghujat Presiden Joko Widodo. Lagi-lagi Panji menghina Jokowi dikarenakan katanya rajanya sudah di akhir masa jabatannya dan mengatakan kalau Jokowi sekarang sedang resah. Raja itu di akhir masa jabatannya resah karena dia tahu orang-orang terdekatnya yang selama ini dapat akses lagi resah. Ada yang dikasih akses terhadap keamanan, ada yang dikasih akses terhadap pertambangan, ada yang dikasih akses terhadap perdagangan, ada yang dikasih akses terhadap kesehatan. Mereka senang mendapatkan akses terhadap beberapa area ini sehingga mereka bertanya-tanya, saya ingin terus mendapatkan akses ini, apa yang saya mesti lakuin? Raja ini mau selesai. Sehingga orang-orang ini meninggalkan sang raja untuk mendukung orang lain supaya ketika orang lain itu menjabat, dia bisa terus mendapatkan akses yang selama ini dia dapatkan. Raja cemas. Raja nggak ingin ditinggalkan. Raja juga punya kepentingan. Jadi Raja bilang, tenang, nggak usah gusar, nggak usah pindah-pindah kemana-mana, nggak usah, di sini aja. Anak saya yang nerusin. Anak saya yang nerusin, dan anak saya akan memastikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian akan tetap mendapatkan akses terhadap apa yang bapak ibu selama ini kuasai. Itulah Panji yang selalu menghina keluarga Joko Widodo dan mengatakan kalau Pak Jokowi resah dan mengatakan kalau Pak Jokowi masih ingin berkuasa dengan menitipkan atau membuat Gibran sebagai wakil presiden. Tentu saja hal ini membuat warga geram apa yang disampaikan oleh Panji karena tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi yang paling terkini adalah kecenderungan Pak Jokowi untuk membangun dinasti. Itu yang paling mengecewakan. Kalau Pak Jokowi kecewa karena dia jadi korban dinasti Soekarnoisme, solusinya jangan bikin dinasti lagi dong. Kan Bapak ngelihat jeleknya punya dinasti. Karena Bu Mega dan Puan, Ibu Puan dari Soekarno, kan beliau ngelihat kayak apa dinastinya. Masa solusinya, nggak enak ya ada dinasti, gue bikin aja dinasti sendiri. Masa gitu solusinya? Itulah Panji yang mengkritik keluarga Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi ada politik
dinasti. Namun demikian dia bungkam dengan Amin Rais yang anaknya juga menjadi pengurus partai. Dia juga bungkam dengan Megawati yang anaknya menjadi ketua partai dan sekarang menjadi ketua DPR. Itulah Panji yang selalu membenci keluarga Joko Widodo. Ya, namanya juga orang benci, semuanya selalu disalahkan. Padahal dia sendiri adalah tukang dinasti. Praktek pelaku dinasti di komika itu sendiri. Ini sungguh-sungguh munafik. Ini Panji benar-benar munafik. Di berbagai macam podcast, Panji selalu keluar-keluar anti dinasti, anti praktek dinasti dan khususnya kepada Presiden Joko Widodo yang anaknya sekarang menjadi wakil presiden. Dan Kaisang juga akan mencalonkan diri di Jawa Tengah, seperti itu dikabarkannya. Tetapi Panji sok suci, dasar Panji orang munafik. Nasti, menurut gua, kekhawatiran gua itu adalah kalau dicontohin di level presiden, ya yang lain jadi punya pembenaran. Sementara di level-level daerah itu lebih kasihan lagi, praktek politik dinasti. Kasusnya bisa banyak nih. Ini bisa dari dia turun ke anaknya, dari anak yang pertama turun ke adiknya, terus udah gitu nanti diganti sama istrinya. Ada banyak daerah-daerah Indonesia yang mikirin, kenapa ya air bersih nggak ada? Kenapa ya kok gue nggak punya transportasi umum yang proper? Kenapa gue nggak punya taman? Kenapa gue nggak punya fasilitas dan yang harusnya kota lain kok bisa? Kenapa gue nggak bisa? Ya karena ada banyak wilayah di Indonesia, ada banyak daerah di Indonesia yang pemimpin-pemimpinnya itu turun-temurun. Pemimpin-pemimpinnya itu hadir di situ untuk melindungi kepentingannya, bukan kepentingan rakyatnya. Ini kan praktek yang mengkhawatirkan tuh. Ada satu, gue lupa nih wali kota atau bupati yang ketangkep karena dia praktek jual beli jabatan kepala desa. Setelah dia turun, yang gantiin istri mudanya. Istri mudanya yang lanjutin praktek yang sama. Kan yang kayak gini-gini kan membuat majunya kota, majunya desa jadi terhambat gitu. Karena semuanya deal-dealan duit gitu. Dia nggak bisa hilang kalau di level presiden nyontohin hal yang sama. Dalam Selalu presiden yang disalahkan, tetapi dirinya tidak pernah mau menyalahkan dirinya sendiri. Karena sebetulnya Panji juga praktek kolusi nepotisme. Karena istrinya sendiri juga dijadikan pejabat di dalam komika itu sendiri. Panji, parah. Bahkan dinasti tidak hanya di politik, tetapi di dunia komika, Panji. Bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Sebelumnya Panji mencecar Ari merupakan host dari politik ya. Ternyata seperti itulah. Panji mengatakan dia anti dinasti. Jadi menurut lu dinasti politik ke MK, ini MK pendapat MK ini. Gue nggak nanya MK, gue nanya lu. Iya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya, Lu punya opini nggak? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human Say it. rights. Human rights. Hak asasi Dinasti ya, politik betul. salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not. Dinasti politik apapun itu adalah hak asasi manusia. Siapapun berhak untuk memilih dan dipilih, tidak memandang bulu anak presiden, anak bupati, anak tukang kayu, anak PKI. Buktinya semuanya bisa maju di pilkada dan di pilpres 2024 ini. Tentu saja, ya kalau dibatasi tentu saja itu adalah melanggar hak asasi manusia. Dinasti itu kalau main tunjuk itu kelihatannya Pak Jokowi anak-anaknya juga mendaftar ke KPU dan tidak ada penunjukan. Misalnya Pak Jokowi menunjuk jadi Gibran jadi menteri, itu baru namanya dinasti. Tetapi kan apa yang dipraktikkan Pak Jokowi adalah dikembalikan kepada rakyat. Terserah rakyat yang memilih. Misalnya Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Kalau rakyat tidak memilih, ya tidak akan jadi. Demikian juga dengan Kaisang. Tidak ada permasalahan. Dia mau nyalon di Pilkada Jawa Tengah. Kalau rakyat tidak memilih, maka ya tidak akan terjadi. Jadi itu bukan persoalan dinasti ataupun tidak dinasti. Itu kembali kepada warga masyarakat. Kalau masyarakatnya mau memilih, ya monggo.
Jadi tidak ada dinasti. Dinasti itu main tunjuk. Misalnya menjadi komisaris BUMN itu dinasti itu. Kalau misalnya Gibran langsung jadi komisaris itu baru. Tetapi kalau dikembalikan kepada rakyat ya tidak ada masalah.